Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita duduk di majelis ilmu sebelum program tanya jawab. Sebagai mukadimah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah ketika kita punya keinginan memiliki umur panjang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang dan bagus amalnya. Ini umur ideal yang kita inginkan. Meskipun sebenarnya panjang dan pendek umur hakikatnya tidak terlalu penting. Mau umur panjang atau pendek itu sudah pemberian dari Allah. Tapi mari kita lebih fokus ketika nanti kita mati, kita memiliki amal lebih panjang daripada umur. Itu lebih penting. Amal kita lebih panjang daripada umur. Maksudnya apa? Coba Mas Prapto punya target meninggal usia berapa? 80 cukup? Cukup. Bapaknya meninggal di usia berapa? Oh 76, ya tambah 4 lagi 80. Ya, taruhlah Mas Prapto meninggal dunia di usia 40 tahun 80 tahun, maaf 80 tahun. Tapi nanti Mas Prapto saat meninggal dunia amalnya lebih panjang daripada umur. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba saya berikan beberapa contoh orang yang amalnya lebih panjang daripada umurnya. Nabi Ismail alaihissalam, sebagian athar menyebut meninggal dunia di usia 135 tahun. Untuk orang zaman segitu itu sebenarnya ini usia pendek. Tapi Ismail punya prestasi hebat. Ketika kecil ditawari untuk disembelih, jawabannya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan ayah, ini perintah dari Allah. Ayah insyaallah akan mendapati diriku dalam keadaan bersabar saat disembelih. Ikhlasnya Ismail, akhirnya yang disembelih adalah kambing. Semenjak itu sah, setiap tanggal 10 Dzulhijjah diperintahkan untuk berkorban. Nah, korban syariat itu terjadi sampai hari ini. Berarti Nabi Ismail panen pahala di setiap tanggal 10 Dzulhijjah di setiap hewan yang dikorbankan. Umur boleh 135 tahun. Tapi Idul Adha sudah ribuan tahun. Berarti Ismail amalnya lebih panjang daripada umur. Para ulama sepakat, kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin ranking kedua setelah Quran adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dibaca di mana-mana, dipelajari di majelis-majelis taklim, termasuk di Musala Baitul Muslimin. Ini juga ada pelajaran Riyadhus Shalihin. Penulisnya diberi rizki oleh Allah usia cuma 45 tahun. 45 tahun aja. Sementara Riyadhus Shalihin sudah ratusan tahun dipelajari oleh kaum muslimin. Maka Imam Nawawi meninggal dunia meninggalkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Usia boleh 45 tahun. Tapi Riyadhus Shalihin tetap dibaca umat Islam sampai hari ini. Berarti Imam Nawawi memiliki
amal lebih panjang daripada umur. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bisa atau tidak? Insya Allah bisa. Caranya nanti di bulan Ramadan kita akan ketemu Lailatul Qadar. Usahakan 10 hari terakhir status kita lek-lekan. Kurangi tidur, lebih banyak terjaga, tahajud, baca Quran, capek tidur, bangun lagi tahajud, baca Quran sampai menjelang sahur. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita memiliki amal, stok amal khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang biasa megang duit 1000 bulan itu berapa tahun? 84. Mau ditambah atau dikurang? Ya, kira-kira 83 tahun. Mas Prapto pura-puranya meninggal dunia di usia 80 tahun. Sementara pernah ketemu Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar setara dengan 83, sekian tahun. Lah kalau Mas Prapto ketemu Lailatul Qadar 5 kali, berarti punya stok 400-an tahun amal. Itu cara kita memiliki amal lebih panjang daripada umur. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada perkataan bagus dari para ulama berkenaan dengan bulan Ramadan. Biasanya umat Islam itu semangatnya cuma di bulan Ramadan. Masjid-masjid ramai Ramadan. Ramadan selesai, ramainya sudah hilang. Nah, ini ada perkataan bagus. Seandainya semangat ibadahnya kaum muslimin di bulan Ramadan ternyata diteruskan di 11 bulan berikutnya, berarti 12 bulan, itu rasanya Ramadan, maka bisa dipastikan orang ini saat menghadapi kematian berada di sakaratul maut, ketika dicabut nyawa, bukan takut, bukan tegang, bukan khawatir, tapi perasaannya seperti orang yang bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Syaratnya apa? Semangatnya Ramadan berlanjut sampai 11 bulan berikutnya. Mati malah senang seperti sedang makan ketupat setelah selesai sholat Idul Fitri. Maka berkenaan dengan Ramadan, saya bisa katakan salah satu musuh terberat umat Islam, sebenarnya setan kan sudah dibelenggu, tapi kita punya musuh terberat. Apa itu? TV. Karena TV pasti sudah menyediakan, mempersiapkan acara-acara menarik. Sementara Allah mengajak kita banyak beribadah, TV manggil-manggil kita, ayo ini tonton, ini tayangannya bagus, ini sinetron ilahi, kan sebutannya cakep-cakep kan, ayo tonton. Kita disuruh beribadah oleh Allah, TV, ayo tonton aku. Jadi musuh terberat umat Islam salah satunya adalah TV. Maka saya menunggu semoga di Indonesia ada TV berlabel TV syariah. Apa itu TV syariah? TV syariah adalah sebelum Ramadan tiba mengumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat supaya menjaga kekhusyuan kita beribadah selama bulan Ramadan, maka selama Ramadan kami tidak tayang. Wah, cakep. Kira-kira ada atau tidak supaya bapak-bapak, ibu-ibu tidak nonton TV, lebih banyak beribadah. Baik, inilah sekedar mukadimah sebelum program tanya jawab. Jadi hari ini hanya tanya jawab saja. Baik, sudah muncul beberapa pertanyaan.
Baik. Pertanyaan pertama, ketika kita membaca Quran melalui mushaf, tetapi membacanya dalam hati, apakah mendapat pahala satu huruf dengan 10 kebaikan? Baik, jadi gini, aslinya membaca Quran itu terdengar. Jadi aslinya membaca Quran itu terdengar. Saya baca Quran di rumah, orang yang lewat dengar. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menghunus pedang, keluar, ditanya temannya, mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Ternyata temannya mengatakan, enggak usah membunuh Muhammad, adikmu saja sudah masuk Islam. Akhirnya dia balik badan, berarti adikku dulu yang harus aku bereskan. Begitu sampai di rumah adiknya, dari luar terdengar adiknya sedang membaca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ini bukti bahwa baca Quran itu terdengar. Dalil yang lain, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Abu Musa membaca Quran. Besoknya begitu bertemu, beliau bersabda, laqad u'tita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu sudah diberi karunia Allah pita suara seindah pita suara Nabi Daud. Kenapa? Rasulullah mendengar. Jadi kenapa komentar itu keluar? Suara dia seperti suara Nabi Daud karena Rasul mendengar dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca dalam hati boleh tidak? Hukum asli boleh. Tapi syaratnya apa? Minimal mulut bergerak. Kalau tidak bergerak itu tidak dianggap membaca. Maka misalnya begini, Bapak sholat duhur, Allahu Akbar, Al-Fatihah itu di dalam hati, betul, tapi mulut itu tidak sah. Jadi bacaan dinyatakan tidak sah kalau bibir tidak bergerak. Mana dalilnya? La tuharrik bihi lisanaka litajala bih, surat Al-Qiyamah. Jangan gerak-gerakan mulutmu wahai Muhammad untuk membaca, segera meniru apa yang dibaca oleh Jibril. Ini bukti aslinya membaca itu mulut bergerak. Dalil lain di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah ada bab makmum melihat ke arah imam. Jadi begini, sholat itu kan melihatnya kemana? Satu, ketika sedang berdiri, waroma bibasorihi nahwal ardi, beliau arahkan pandangannya ke tempat sujud. Atau fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu tegak lurus menghadap Masjidil Haram. Tiga, ketika duduk at-tahiyat melihatnya bukan tempat sujud tapi jari telunjuk. Dan yang keempat, bab makmum melihat ke arah imam. Jadi boleh seorang makmum itu tidak melihat ke bawah tapi yang dilihat imam. Dalilnya adalah Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang tabi'in, Rasulullah kalau rakaat ketiga dan keempat baca Al-Fatihah atau tidak? Kata Ibnu Abbas, iya membaca. Buktinya apa? Bitirabi lihyatihi, aku melihat jenggot beliau bergerak-gerak. Berarti pelajaran pertama, Ibnu Abbas melihatnya ke arah imam. Kesimpulan kedua, jenggot beliau bergerak-gerak. Oh, tanda beliau membaca. Baik. Nah, kemudian ketika membaca dianjurkan ada suara, meskipun suaranya antara suara Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar itu tidak terdengar suaranya.
cuma gerak bibir. Kalau Umar kekencengan, maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, irfa min sautika syai'an, kencengkan dikit suaramu. Kepada Umar, ihfad min sautika syai'an, kurangi volume suaramu. Berarti baina dan baina. Nah, mengenai apakah saya membaca dalam hati kemudian mendapatkan satu huruf, dari satu huruf dapat 10 kebaikan, dia tetap membaca. Tapi kalau ikut aturan tadi, membaca sambil terdengar suara. Atau ikuti gaya baca Quran dan zikir para sahabat ketika di masjid menunggu iqamat. Apa itu? Dari kejauhan orang mengira di masjid ada lebah. Nah, itulah pondok pesantren. Masjid-masjid di pondok pesantren itu santri-santri itu menunggu antara adzan dan iqamat itu tidak nganggur pada baca Quran. Nah, kalau dari jarak jauh orang mengira di dalam ada lebah, berarti mereka membaca juga, terdengar suaranya. 2, apakah masjid mall bisa digunakan untuk iktikaf Ramadan? Jawabannya, selama itu masjid, selama itu digunakan untuk sholat Jumat, itu disebut masjid. Tapi kalau itikafnya di masjid mall, nah itu kelihatannya rentan untuk keluar. Begitu mendengar di pojok sana ada diskon, paling begitu aja, nanti akhirnya goyah. Nah, iya, ya akhirnya kan perang diskon biasanya. Kan 10 hari terakhir itu kan perang diskon. Maka saya sampaikan kepada bapak-bapak, saya sarankan kalau mau belanja baju dan lain sebagainya, kalau bisa belanjanya dari sekarang. Jangan tergiur dengan diskon di 10 hari terakhir. Itu bohong sebenarnya. Karena saya punya teman pengelola mall. Ternyata mall itu ada trik-trik menjebak juga konsumen. Caranya begini. Mas Prapto, telur sekilo berapa? Taruhlah 15.000 ya. Oh 30. Oh 30. Ini jualan telur. Berapa telur? 31. Ya udah 31. Baik. Tiba-tiba mall mengumumkan telur 20.000. Namanya konsumen langsung melotot, lah di warung aja 31, kok tiba-tiba 20. Ini teman saya yang cerita, pengelola mall. Kita tidak takut rugi, betul, untuk telur kita rugi, nggak masalah. Orang pasti akan datang ke mall. Tapi kita sudah membuat jebakan. Orang kalau sudah masuk mall niatnya telur, nanti sekalian rinso, sekalian ini, kan begitu. Nah, yang itu langsung dinaikkan. Jadi akhirnya ketutup juga. Sama dengan diskon-diskon, sebenarnya sudah dinaikkan terlebih dahulu baru di diskon. Apalagi 10 hari terakhir harusnya masjid-masjid tambah rame. Wong Piala Dunia itu kalau sudah semifinal tambah seru. Kenapa untuk urusan akhirat tidak lebih seru? Maka jangan sampai urusan dunia kita siap banting tulang, tapi urusan ngejar akhirat seolah-olah mendadak, seolah-olah tidak punya tulang. Itu kan aneh. Gimana Mas Prapto? Setuju? Urusan dunia, wah lah, tulang-tulang dibanting-banting. Giliran akhirat, ya Allah tidak punya tulang. Itu kan kasihan. Baik, 3. Teman saya jualan online buku dan aksesoris. Terkadang saat di masjid juga melayani penjualan. Kata Rasul, kalau yang dagang di masjid didoakan agar dagangannya enggak laku. Bagaimana cara kita mendoakannya? Kalau yang dagang teman sendiri rasanya enggak enak kalau didoakan tidak laku. Ya Allah, kasihan juga. Jadi gini, hukum asli, idza ra'aitum man yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka.
kalau ada orang yang mengadakan transaksi jual beli di masjid, maka doakan semoga Allah tidak memberkahi transaksi jualmu. Nah, hadisnya begitu. Cuma kadang-kadang hadis itu bisa dipraktekkan di satu kondisi, tidak bisa dipraktekkan di kondisi lain. Karena para sahabat sama-sama melakukan kesalahan, Rasulullah berbeda menyikapi. Si A'rabi, orang itu kan belum pernah ke masjid, dan orang ini baperan, mudah tersinggung, kencing di masjid. Ternyata oleh Rasulullah tidak dimarahi, malah diajak ngobrol. Tapi di Riyadhus Shalihin nanti akan ketemu di bab amar ma'ruf nahi mungkar, ada sahabat yang mengenakan cincin emas, oleh Rasul dicabut kemudian dibanting, dan dia tidak tersinggung. Karena dia karakternya apa? Kalau tidak dikasari dia tidak akan sadar. Begitu tahu, oh Rasulullah marah ya, akhirnya dia pergi oleh temannya, sini ambil emasmu, kan buat istrimu atau siapa. Enggak, gara-gara emas ini sudah membuat Rasulullah marah kepadaku, aku tidak mau punya hubungan lagi. Berarti orang ini harus disikapi dengan keras. Nah, sama dengan orang yang jualan. Tidak perlu duduk di sampingnya, ya Allah jangan berkahi jual beli teman saya misalnya. Akhirnya besok gak ke masjid. Kan ada orang-orang kita yang mudah tersinggung. Maka orang seperti ini bukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, tapi berikan mau'idhah hasanah. Hikmah itu bukan lemah lembut ya Pak ya. Hikmah itu di ayat ini adalah bicara apa adanya, jelas tegas. Itu bagi seorang mukmin yang taat sudah bagus. Nah, bagi orang seperti ini jangan disikapi dengan cara seperti itu, tapi diberi mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kemudian salah satu waktu mustajab antara adzan dan iqamat. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sholatnya di rumah? Jawabannya, di komplek itu masjidnya mana? Itulah yang dijadikan dasar. Jadi antara adzan dan iqamat sebagaimana yang ada di masjid komplek itu. Udah selesai. Kemudian di akhirat nanti kita akan bersama kembali dengan pasangan kita terakhir dunia. Jika seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya menikah lagi, siapa pasangan wanita tersebut nanti? Ya, jadi repot juga. Masuk surga belum tapi sudah resah. Jadi gini. Satu, surga Aden itu surga tempat reuni akbar keluarga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Disitulah mereka akan bertemu kembali dengan orang-orang soleh dari bapak ibu mereka, anak keturunan mereka, istri-istri mereka. Jadi dulu di dunia dipisahkan lewat kematian, bersatu kembali di surga bernama Aden. Nah, tidak menutup kemungkinan ada di antara keluarga kita yang tercecer. Nah, orang-orang yang tercecer ini akhirnya kisahnya menyedihkan. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, penghuni neraka berteriak memanggil penghuni surga. Karena nanti bapak-bapak ketika di surga ada acara jalan-jalan melihat neraka. Dan kita membawa makanan dan minuman. Begitu mau makan minuman, tolong berikan an afidu alaina minal ma, itu air, tolong berikan kepada kami. Itu makanan, berikan kepada kami. Yang di surga akan menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk orang kafir. Coba dibuka di beberapa kitab tafsir, ternyata ini dialog
antara istri yang kafir berteriak memanggil suaminya yang muslim. Berarti ini istri Nuh dan Lut. Ini juga terjadi pada diri istrinya yang di surga, suaminya yang di neraka. Berarti ini Fir'aun dan Asia. Ini juga berlaku bagi anaknya yang muslim, bapaknya kafir, demikian juga sebaliknya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wanita akan bersanding dengan suami terakhir. Ini disimpulkan sebagian ulama mengambil surat Al-Ahzab ketika orang beriman diingatkan oleh Allah, wa ma lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu min ba'dihi abada. Jangan kalian sakiti Nabi dan jangan nikahi istri-istri Nabi setelah beliau wafat. Supaya apa? Supaya Aisyah tetap bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah, karena suami terakhir Nabi Muhammad, Ummu Salamah tidak akan bersanding dengan Abu Salamah. Itu kesimpulan. Nah, di sini istri mati, kemudian suami nikah lagi, akhirnya kan punya istri. Nanti bersanding dengan yang mana? Yang ono dengan yang ini, udah selesai, nggak usah resah. Lo bagaimana saingan gimana? Pokoknya masuk surga dulu. Kasihan, belum tentu masuk surga tapi sudah stres. Sebenarnya nggak perlu disetreskan. Baik, hukum memakai parfum bagi wanita ketika kumpul dengan sesama wanita, misalnya saat arisan atau kajian khusus wanita. Jadi parfum dan wanita itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Rasulullah bersabda, ju'ila hubbiba ilayya minad dunya atib wan nisa. Sebenarnya aku tidak betah tinggal di dunia, tapi ternyata betah karena ada dua. Satu wanita, dua minyak wangi. Berarti wanita dan minyak wangi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena itu salah satu daya tarik. Kemudian yang kedua, tapi pastikan wanita ketika memakai minyak wangi kaitannya dengan suami. Karena ayyuma mra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wanita mana saja keluar dari rumah sudah mengenakan minyak wangi, tiba-tiba seng, kata orang Madiun kan, Kediri kan gitu, seng gitu lewat. Fahiya zaniyatun, wanita itu sudah dapat dosa zina. Jadi wanginya dia itu untuk suami. Nah, kepada wanita kalau keluar silahkan kenakan parfum, bukan bertujuan wangi tapi bertujuan untuk menahan aroma tidak sedap. Seperti di ketiak berarti deodoran, seperti itu. Itu parfumnya, bukan untuk wangi tapi untuk mengatasi kemungkinan aroma tubuh yang tidak sedap. Nah, sekarang kumpul dengan sesama wanita, tapi kan keluar, kira-kira makseng tidak? Nah, kalau ada kemungkinan makseng meskipun ujung-ujungnya berkumpul dengan sesama wanita, lebih baik tidak. Baik, di laptop sudah, tinggal di kertas. Saya pernah sakit, tidak kunjung sembuh. Saat Ramadan saya membayar fidyah. Sekarang saya sudah sehat. Apakah saya perlu mengganti puasa meskipun sudah membayar fidyah? Baik. Jadi gini, sakit itu ada dua. Sakit yurja bara'uhu, ada peluang
saya bisa sembuh. Kalau ada peluang bisa sembuh, berarti masuk. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Berarti ganti saum di hari lain. Kalau penyakitnya betul-betul sudah tidak mungkin sembuh, maka dia masuk kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bukan saum tapi fidyah. Nah, dari pertanyaan yang ada berarti kan akhirnya sembuh, meskipun sudah bayar fidyah dia harus mengqadha saumnya. Selesai. Nah, berkenaan dengan qadha. Kemarin saya dapat pertanyaan, satu, di bulan Syawal ada PR saum 6 hari di bulan Syawal, tapi saya juga sebagai wanita ada qadha karena haid. Mana yang didahulukan, saum Syawal atau qadha? Karena kalau qadha terlebih dahulu kelihatannya target 6 hari tidak tercapai. Kan bapak-bapak tidak mungkin kan saum Syawal langsung hari kedua, kelihatannya nggak mungkin. Tamu masih banyak, kue masih ada, menggiurkan. Nah, jadi begini, kaidah pertama, wajib dan sunnah kalau bertuburukan wajib yang dimenangkan. Itu sudah otomatis. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ibadah wajib. Maka kalau ada yang sunnah, tolong sunnah disingkirkan. Contohnya apa? Allahu Akbar. Saya baca iftitah, belum selesai imam sudah membaca Al-Fatihah, tolong berhenti iftitahnya. Simak bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Saya masuk masjid, siap-siap tahiyatul masjid, tiba-tiba iqomat. Nah, iqomat ngajak sholat wajib, berarti tidak boleh melaksanakan ibadah sunnah. Sama dengan saya punya tanggungan saum di bulan Syawal, tapi di bulan Syawal juga ada 6 hari. Tetap tanggungan saum yang tidak dilaksanakan karena haid didahulukan. Loh, bagaimana nasib 6 hari? Nah, disinilah perlu Bapak ketahui, Abu Mujibah Al-Bahili diberi nasihat oleh Rasulullah, sum sahra sabri ay ramadana wa sum yauman ba'dahu. Saumlah di bulan Ramadan, begitu selesai saumlah 1 hari di bulan Syawal. Berarti saum Syawal 1 hari boleh. Akhirnya ditawar oleh Abu Mujibah, mosok sehari ana utiku aktsar min dalika, lebih dari itu saya masih bisa. Ya sudah, saum Ramadan tambah 2 hari di bulan Syawal sampai angka ke-3. Ini bukti bahwa saum Syawal tidak ada syarat harus selesai 6 hari. Jadi yang wajib dulu dilaksanakan. Baik. Kemudian ada pertanyaan lesan, saya persilahkan sebelum saya baca di kertas. Mas Prapto, silakan. Tidaklah mencintai dan benci karena Allah itu bagaimana? Oh, benci. Pernah membenci siapa kira-kira? Nanti saya kasih jawaban. Pernah melihat benci seseorang gitu? Pernah, ya. Orang yang ngutang tidak bayar benci tidak? Wah, benci, ya. Baik, jadi gini, al-hubbu fillah wal bugdu fillah juga. Benci dan cinta juga karena Allah. Contoh misalnya, melihat serdadu Israel yang membantai umat Islam di jalur Gaza. Benci tidak? Oh, benci. Loh, kenapa Mas benci? Kan itu bukan orang Indonesia. Itu kan orang Palestina, nggak ada hubungan dia dengan kita. Oh, tidak bisa Mas. Kenapa? Al-mu'min
Kal jasadil wahid, mukmin itu seperti satu tubuh. Idastaka udwun tada asairul jasadi bisahri wal huma. Satu organ tubuh sakit, seluruhnya ikut sakit. Contoh, pemain bola ditendang kakinya, kebruk jatuh. Yang sakit cuma kaki, tapi mulut teriak aduh, wajah ditekuk, badan berguling-guling, tangan melambai-lambai, Pak wasit tolong berhentikan. Jadi tangan tidak sakit tapi ikut bereaksi. Saya pernah memakai kaos tertulis donasi untuk anak-anak sekolah Palestina. Jadi donasi tas, donasi baju seragam dan lain sebagainya. Ada bapak-bapak negur, olah mas, Indonesia saja masih banyak anak-anak yang perlu dibiayai. Mikir-mikir orang Palestina. Saya jawab, satu, alhamdulillah Pak, saya bergerak untuk Palestina, tapi di Indonesia juga saya bergerak. Bahkan saya punya pos, setiap bulan saya membiayai SPP. Ada anak yang sekolah itu saya biayai tiap bulan. Itu satu. Jangan-jangan Bapak malah tidak ikut membiayai tonggo teparu kanan kiri. Dua, ini saya lakukan untuk menunjukkan mereka muslim. Bagi seorang muslim tidak ada bedanya muslim dekat, muslim jauh. Karena apa? Di surat An-Nisa, wasahibi bil jambi, baik teman sejawat jauh dan teman sejawat dekat itu tetap harus diperhatikan. Nah, itu contoh saya benci karena Allah. Nah, kemudian cinta karena Allah. Mas, kenapa Anda mau kemana? Mau ke rumah sakit. Nengok siapa? Pak Mahmud. Memang kenapa Pak Mahmud? Karena beliau teman saya sesama anggota majelis taklim. Berarti nengok kita karena Allah. Itu contoh. Tapi ada yang cinta dan benci tidak dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan, wa qad sarat mu'akhatun nasi ala amri dunya wa dzalika la yusdi syai'a. Hari ini aku sudah banyak melihat kecintaan hanya dibangun di atas dasar kecintaan dunia, murni dunia. Contohnya apa? Contohnya sesama partai koalisi itu saling akrab, saling bahu untuk menggolkan satu orang untuk naik. Dan orang-orang partai yang pernah saya ngobrol, benar tidak Pak? Koalisi-koalisi di dunia politik ada slogan, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan. Beliau ngangguk-ngangguk, benar. Nah, itu contoh cinta bukan karena Allah, cintanya juga sesaat. Nanti kalau sudah beda pandangan, 5 tahun sudah berlalu, nanti akhirnya saling berhadapan-hadapan. Dulu saling bekerja sama. Contoh lain, cinta bukan karena Allah. Lihat Messi nangis karena gagal, ikut nangis. Apa hubungannya kita dengan Lionel Messi? Kalau kesebelasan idola dia menang, ikut jingkrak-jingkrak, malah ikut syukuran. Loh, apa hubungannya Anda dengan Manchester United? Nah, itu contoh cinta bukan karena Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ketika ada seorang, bila kehadiran kita mereka pergi, saya lama-lama perlu tahu diri dengan cara sekarang menjauh daripada sakit hati. Apakah saya termasuk memutus tali silaturahim meskipun tidak ada sapaan? Ini maksudnya pelan-pelan ini. Saya hadir, ada orang benci, pergi. Lama-lama saya tahu diri. Jadi kalau kita datang, orang ini pergi. Kan begitu.
Akhirnya ya sudah, akhirnya saya tidak hadir. Situasinya bagaimana dulu? Situasinya di pabrik, daripada membuat dia nggak nyaman, mendingan saya resign. Juga salah, itu jelas salah. Akhirnya kita nganggur. Apalagi contohnya ini, contohnya harus jelas. Kemudian di pengajian, daripada saya kan punya konflik, akhirnya tidak ngaji, itu juga salah. Berarti menutupi amal soleh. Maka ada satu kalimat, jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut seseorang menghalangi kita untuk beramal soleh. Itu jangan sampai. Mengenai dia benci, itulah yang dia rasakan dan dia sudah menderita dengan perasaan itu. Ya sudah, cuek, datang aja. Mengenai dia nanti terus langsung pergi, biarkan. Jadi jangan sampai kata-kata orang menghalangi kita untuk beramal soleh. Baik, cukup. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini apa hadiah? Oh, yang bertanya? Yang jawab. Oh, yang jawab. Ini isinya disembunyikan, ini nggak jelas. Baik, pertanyaan pertama. Kalau Abu Musa al-Asy'ari suaranya bagus, siapa sahabat yang suara saat membaca Quran siapapun akan menangis? Siapa nama sahabat itu? Siapapun yang mau menjawab. Baik, pertanyaan pertama selesai. Pertanyaan kedua, Lailatul Qadar selain malam kemuliaan ada makna lain, masih tersisa dua. Apa? Bukan. Lailah itu malam, Qadar itu artinya mulia. Ini kan yang sering. Kenapa mulia? Karena satu malam bernilai 1000 bulan. Tapi makna yang lain, Qadar artinya sempit. Kenapa sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seluruh malaikat turun ke langit dunia menyambut Lailatul Qadar. Berarti langit sempit, berdesak-desakan oleh malaikat. Oh, berarti masjid dibikin sempit, berdesak-desakan umat Islam untuk mencari Lailatul Qadar. Itu jawabannya. Belum terjawab juga. Coba. Pertanyaan selanjutnya. Siapa Rasul pertama kali yang Allah utus? Nabi Nuh. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana dulu diberikan kepada Nuh dan nabi-nabi selanjutnya. Silakan memilih, saya tidak menentukan. Cuma ini jangan dibuka dulu. Ini dalam keadaan tersegel. Lihat-lihat dulu. Quran. Oh, Masya Allah. Kemudian yang kedua. Bentuk bulan yang terlihat di awal bulan disebut bulan apa? Aduh, yang benar hilal. Bentuk bulan di awal bulan itu namanya hilal. Kan ada orang sedang melihat hilal kan, nggak kelihatan. Ada Pak Polisi namanya Pak Hilal. Lah ini Pak Hilal udah kelihatan. Ya baik. Kemudian siapa nama sahabat yang menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun? Ini sudah pernah saya sampaikan masalahnya. Selain Mas Prapto. Udah nggak ada. Anas bin Malik. Kemudian siapa panggilan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhr? Nggak ada. Berarti Abu Hurairah. Aslinya Abdurrahman bin Sakhr.
Siapa pengumpul hadis terkenal? Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Enggak ada, ya sudah, Imam Bukhari. Kemudian ini kelihatannya harus saya kasih pertanyaan yang mudah. Sebutkan nama-nama ikan. Dari tadi susah jawab, Li. Baik. Sekarang siapa kisah Nabi dihubungkan dengan ikan? Nabi Yunus, silakan maju ngambil. Satu lagi, siapa Nabi yang punya hubungan dengan ikan selain Yunus? Dari mana Mas? Ini Kelaten baru. Anak buahnya Mas Prapto? Dari Kediri. Dari mana? Dari mana? Oh, Banjarnegara. Kok bisa Banjarnegara ke sini? Kan biasa nanam wortel, nanam di Dieng kan Banjarnegara. Baik. Kemudian harusnya Nabi Musa karena sudah tertutup. Kita akan beralih ke nabi yang lain. Baik. Sebutkan dalam Al-Quran minuman yang akan kita minum di surga. Khamar, silakan ngambil. Tinggal 3. Pilih mana kira-kira? Ini buku Kemuliaan Ahlil Quran. Kalau ini buku Pintar Memahami Islam. Jadi yang bodoh-bodoh baca ini. Kalau pengen pinter. Bingkisan saya juga tidak tahu. Karena ngintip dalam Islam kan nggak boleh. Bingkisan, ya bingkisan. Nggak tahu. Tertulis di dalam bingkisan, selamat Anda belum beruntung. Nah, baik. Siapa salah satu nama imam di Masjid Nabawi? Ya sudah, kalau Masjid Nabawi selain Syekh Sudah siapa? Nah, baik, karena tidak ada satu kelompok sesat yang salah satu pusatnya, organisasinya pusatnya di Kediri. Kelompok itu apa? LDI, silakan. Iya. LDI itu kan pusatnya di Kediri. Ya, tinggal 1. Nah, ini karena kemuliaan ahli Quran. Kalau orang yang membaca Quran mahir, bagus bacaannya, apa yang dia dapatkan? Kalau yang masih terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Kalau bacaannya sudah bagus, bersama malaikat, tapi kan sudah dapat hadiah. Baik, terakhir. Satu-satunya surat yang tidak diawali bacaan bismillah. Mudah ini. At-Taubah. Siapa yang jawab At-Taubah silakan. Kemuliaan ahli Quran. Alhamdulillah selesai Bapak-bapak. Inilah kajian kita di siang hari ini. Insya Allah kita nanti bertemu dengan Ramadan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.